dipanggil melalui pintu yang mana? Ya, kita dipanggil dari pintu yang mana? Kata Nabi, pintu surga itu ada 8, ya, ada 8. Tinggal kita nanti mau milih yang mana, gitu. Tetapi pilihan ini tidak bisa, kita tolak, gitu ya. Pilihan saya nggak mau masuk melalui pintu yang itu, gitu. Saya pengen masuk pintu ke yang lain, nggak bisa kan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pintu itu nanti akan memanggil kita, tetapi kita tidak bisa menghindari. Kita tidak mau masuk pintu yang di situ, karena berarti kalau kita tidak mau masuk ke pintu yang satu itu, judulnya lawannya adalah pintu neraka. Salah satu contoh misalnya begini, ada satu pintu surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu adalah pintu yang nanti dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang gemar melaksanakan puasa, ya, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Itu jika kita akan dipanggil melalui pintu itu, maka kita hendaklah kita rajin berpuasa, baik itu puasa yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Artinya kita tidak bisa menghindari, saya tidak mau masuk pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kalau kita tidak mau masuk melalui pintu itu, berarti kita meninggalkan puasa. Benar ya? Kita meninggalkan puasa. Kalau kita meninggalkan puasa, berarti ada salah satu rukun Islam yang kita tinggalkan. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana nanti dengan keislaman kita? Apakah Islam kita sudah benar? Gitu kan? Padahal pintu surga itu dikhususkan untuk umatnya Rasulullah yang berislam, ya. Jadi kalau kita tidak mau lewat pintu Ar-Rayyan, tidak melalui pintu yang orang-orang yang gemar melaksanakan puasa, terus kita tinggalkan, kita tidak bisa. Kemudian yang kedua ada namanya pintu As-Shadaqah. Jadi ini pintu yang akan memanggil kita, akan memanggil umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang gemar bersedekah. Nah, ini nggak bisa kita tinggalkan juga. Kalau misalnya saya nggak mau lewat pintu sedekah, artinya saya nggak mau bersedekah, gitu, nggak bisa. Ya, sedekah harus kita laksanakan, gitu. Sedekah harus kita laksanakan, bahwa bahkan dalam akhir surat Al-Munafiqun kalau saya nggak salah, itu disebutkan orang yang sudah dimatikan itu, sudah diwafatkan itu pengen kembali walaupun cuma sebentar untuk dia bisa bersedekah, karena tahu bagaimana pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Maka disediakan pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari pintu sedekah. Dalam hadis yang lain, saya bacakan terjemahannya. Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari bagus sholat atau pintu sholat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari bagus jihad atau pintu jihad. Dan jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari bagus sedekah. Dan jika ahli puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu puasa atau bagus Rayyan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis nomor 1027. Nah, itu tadi ada pintu sedekah, dan tadi sudah disebutkan juga pintu
sholat dan pintu jihad. Ya, pintu sholat dan pintu jihad. Kemudian yang ketiga adalah pintu sholat. Tadi sudah disebutkan di hadis sebelumnya ya. Jadi pintu sholat ini dikhususkan untuk umatnya Rasulullah yang gemar mendirikan sholat. Ya, apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, ini kualitas sholatnya yang mesti kita perhatikan. Kualitas sholatnya yang mesti kita perhatikan. Bagaimana kualitas kita, kekhusyuan sholat kita. Ya, kekhusyuan sholat kita. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Salah satunya adalah jangan terlalu mencintai dunia. Ya, jangan terlalu mencintai dunia. Karena kalau kita sangat mencintai dunia, maka akan terganggu kekhusyuan sholat kita. Kalau kita masih sering maksiat, apalagi, gitu ya. Jadi kualitas kekhusyuan sholat kita ini nanti yang akan bisa membuka pintu sholat yang insya Allah akan memanggil kita. Kemudian yang kedua adalah pintu jihad, merupakan pintu surga khusus bagi orang-orang yang ikhlas dalam berjihad di jalan Allah SWT. Jihad di sini beberapa ulama menyampaikan tidak harus berperang, tidak harus ikut berperang, bahkan gitu ya, dalam belajar menimba ilmu itu pun sudah termasuk jihad. Jadi wajib hukumnya bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Ya, karena kata Rasulullah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat ya, sampai liang lahat. Makanya ada kalau kita lihat mengantarkan kita jenazah ke kubur, sudah masuk ke kubur pun masih ditalokin, ya, masih ditalokin, masih diberikan ilmu karena masih mendengar, ya, masih mendengar. Nah, kemudian yang pintu yang kelima, pintu yang kelima adalah pintu babul dzikr. Jadi pintu surga yang satu ini merupakan pintu surga Allah SWT, dikhususkan untuk orang-orang yang gemar berzikir. Maka kita selalu aktif mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan sadar, keadaan tidur. Kita harus selalu ingat kepada Allah SWT, apapun kondisinya, ya, apapun kondisinya. Jadi ala dzikrillah ta'atul qulub, gitu ya. Jadi dengan berzikir itu akan membuat hati kita menjadi tenang, ya, karena kita selalu ingat kepada Allah dan akhirnya selalu kita berhusnudzon kepada Allah SWT. Jadi kalau sudah begini, apapun kondisinya, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Misalnya begini, ditakdirkan kita maaf naik kecelakaan gitu ya, naik motor jatuh gitu. Kalau orang yang gemar berzikir, maka akan selalu bersyukur kepada Allah, bukan menyalahkan gitu. Ya, alhamdulillah cuma lecet, gitu ya. Alhamdulillah cuma lecet. Kalau kata Pak untung cuma lecet gitu Pak Untung ya. Iya, maka beruntunglah Pak Untung gitu kan. Beruntunglah Pak Untung gitu. Untung cuma lecet gitu. Tapi kalau kita tidak mengingat Allah, kita menyalahkan. Ini lubang segini gede tidak ditambal, jadi pemerintah bagaimana sih gitu. Selalu menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, maka alhamdulillah cuma lecet. Tidak yang lebih parah. Yang keenam, pintu yang keenam namanya pintu Al-Aiman, yaitu pintu surga yang satu ini dikhususkan bagi para muslimin dan muslimah yang masuk surga tanpa hisab, gitu ya. Disebutkan dalam hadis yang artinya, wahai Muhammad,
suruhlah umatmu yang tidak dihisab untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Aiman, yang merupakan di antara pintu-pintu surga, sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu-pintu surga bagi semua orang. Nah, ini sangat khusus nih, pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang tidak melalui hisab. Pasti apa tadi? Karena katanya umat Rasulullah yang dihisab pertama adalah sholatnya, gitu ya. Kalau sholatnya, kualitas sholatnya bagus, insya Allah yang lain pasti bagus, gitu. Yang lain pasti bagus. Yang ketujuh, pintu namanya Al-Kadhimin Al-Ghaidha Wal-Mafina. Ini yaitu pintu surga khusus untuk orang-orang atau umat Islam yang dapat mengendalikan amarahnya, Ini satu surat yang sering kita dengarkan. Ini salah satu ayat favorit yang sering dibacakan Pak Ustadz Saifuddin dalam sholatnya kita, Surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu yang lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini seperti semalam yang disampaikan oleh Ustaz Qadri, orang-orang yang bersedekah di waktu lapang maupun waktu yang sempit, dan kemudian orang-orang yang bisa menahan amarahnya, semalam juga disampaikan, dan memaafkan orang lain. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang ini ahli surga, maka sahabat yang lain itu kemudian meneliti salah satu sahabatnya itu, kenapa ini bisa disebutkan menjadi ahli surga, gitu ya. Dilihat amalannya sama, sholat tahajudnya sama, ya, kemudian amalan-amalan hariannya sama, sampai 3 hari kemudian sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut, wahai fulan, amalan apakah yang telah kamu lakukan sehingga kamu disebut oleh Rasulullah menjadi ahli surga? Kata sahabat yang lain tersebut bahwa saya sebelum tidur selalu memaafkan orang-orang di sekitar saya. Nah, ini contoh bagi kita, ibrah bagi kita. Kalau ada tetangga kita, ada sahabat kita yang berbuat zalim kepada kita, maka segeralah maafkan. Manusiawi memang kalau kita menjadi sakit hati, kita menjadi dendam, tapi itu tolong dijauhkan, karena sifat dendam itu tidak baik, ya. Dan kita juga sebagai manusia, sebagai umat, sebagai warga masyarakat, juga kita harus menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik terhadap lingkungan kita, karena katanya kita berbuat dosa kepada Allah itu lebih gampang dimaafkan daripada kita berbuat zalim kepada sesama kita. Ya, kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita cukup istighfar kepada Allah SWT, insya Allah akan memberikan ampunannya. Tetapi kalau kita berbuat zalim kepada sesama kita,
tidak ada ampunan sebelum kita meminta maaf dan orang itu mengampuni kesalahan kita. Jadi ini pelajaran baik. Kemudian yang ke-8 adalah babul walid. Berdasarkan Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau menyia-nyiakannya, silahkan, atau jika engkau mau menjaganya, silahkan. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1900. Nah, yang ke-8 adalah pintu babul walid, ya, pintu yang dikhususkan bagi kita untuk kita birrul walidain, ya, menjaga orang tua kita. Karena Rasulullah juga bersabda, itu orang tua kamu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau kamu mau menjaganya silahkan, kalau kamu mau menyia-nyiakannya silahkan, ya. Jadi berbahagialah bagi Bapak Ibu sekalian yang orang tuanya masih ada, ya. Yuk kita jaga orang tua kita, kita bahagiakan orang tua kita, karena ridho Allah adalah ridho orang tua kita, terutama ibu, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, anak yang menyia-nyiakan orang tua. Tadi kami sampaikan dari awal bahwa tidak mungkin kita menghindari salah satu dari pintu surga tersebut. Untuk kita tidak mau, tadi saya sampaikan ini terakhir, saya tidak mau lewat dari pintu al-walid, pintu yang dari kita pintu dari kita menjaga orang tua. Kalau kita sebagai muslim yang baik, pasti kita akan menjaga orang tua kita. Jadi kalau kita menyia-nyiakan orang tua, ya insya Allah bukan tidak mau. Yang satu pintu itu yang memanggil kita, bahkan mungkin dari 7 pintu yang lain tidak akan memanggil kita. Kalau kita tidak dipanggil dari pintu itu, maka naudzubillah min dzalik, kita akan masuk melalui salah satu. Kita akan masuk ke satu-satunya pintu yang di sebelah kiri, yaitu pintu neraka. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taqaddamana wa tahassuna wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas shalihin. Rabbi ij'alna muqimas shalati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.